Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wal akhawat, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kita memohon jamaah sekalian agar ilmu yang kita dapati di dalam majlis yang sekarang kita duduk di dalamnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada amal saleh, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk takut kepada Allah, serta ilmu yang dapat menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah sebenarnya hakikat daripada ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu yang kau tuntut membimbingmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk semakin hari semakin baik budi pekertimu, ilmu yang dengannya engkau makin tunduk dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah ilmu itu bermanfaat. Kapan ilmu itu membuahkan takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, khasyah kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya kita dapati jamaah sekalian, para ulama adalah mereka orang-orang yang paling lembut hatinya, orang yang tenggelam di dalam tangisan mereka ketika salat, orang yang tenggelam di dalam tangisan mereka ketika mereka sendiri mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ilmu yang mereka dapati itu bermanfaat jamaah sekalian. Maka mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat tersebut, berlindunglah kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah salah satu doa Nabi SAW. Nabi SAW berdoa dan mengajarkan doa itu kepada kita agar kita baca setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku menginginkan, aku minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena memang jamaah sekalian, ilmu punya Allah. Belum tentu emak bapaknya ustadz, anaknya jadi ulama. Belum tentu jamaah sekalian kitab yang banyak, kemudian kawan-kawan ustadz banyak, antum berilmu. Belum tentu. Karena memang ilmu itu punya Allah. Dia sempitkan kepada orang yang dia kehendaki, dia lapangkan kepada orang yang dia kehendaki. Antum tahu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala? Siapa yang tidak kenal beliau? Beliaulah yang menghabiskan umurnya selama 30 tahun lebih untuk menulis penjelasan terhadap Sahih Bukhari. Anak putri beliau meninggal kena ta'un semuanya. Tersisa satu anak bungsu beliau paling kecil. Itulah cikal bakal ditulis oleh Imam Ibnu Hajar itu Bulughul Maram.
Ini Bulughul Maram itu jamaah sekalian kumpulan hadis-hadis hukum, kurang lebih isinya 1000 hadis. Kurang lebih isinya berapa? Nah, tengok ke sini, jangan ke air itu tengok. Guru yang tengok. Nah, saya ingat cerita kalau tengok nanti ada air, tengok lagi Yahya ibn Yahya al-Laythi. Jadi Yahya bin Yahya al-Laythi itu jamaah sekalian orang Andalusia. Dia datang jauh-jauh dari Andalusia itu di mana itu? Spanyol. Ya kan? Spanyol benua apa? Eropa. Dia datang ke Madinah. Di sana dia menuntut ilmu kepada Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam Malik, imam besar, imam ahli hadis yang dicari oleh manusia penjuru dunia pada saat itu. Ketika Yahya ibn Yahya al-Laythi duduk di majelis Imam Malik, tiba-tiba masuk gajah di kota Madinah. Sedangkan gajah itu termasuk hewan langka pada saat itu, tidak ada, dan gajah itu hewan non-Arab, jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah sama sekali gajah itu masuk ke kota Madinah. Sehingga jamaah sekalian, semua orang berhamburan keluar lihat gajah, ada gajah, semua pergi kecuali Yahya bin Yahya al-Laythi. Kata Imam Malik, wah Yahya, kenapa tidak keluar? Kenapa tidak lihat gajah? Kemudian perkataan itu ditulis oleh tinta emas sejarah. Kata Yahya, wahai Imam, saya datang ke Madinah bukan mau lihat gajah, saya datang ke Madinah mau nuntut ilmu. Ini jangan nanti ada orang bawa air, tengok juga air, ada orang lewat tengok juga, enggak dapat ilmunya nanti jemaah sekalian. Maka riwayat Yahya ibn Yahya al-Laythi terhadap kitab Al-Muwatta itulah sekarang yang paling tersebar luas di dunia ini. Di belahan penjuru dunia ketika kita baca Al-Muwatta, kitab karangan Imam Malik itu, maka yang dipegang oleh umat sekarang ini secara garis besar adalah riwayatnya Yahya ibn Yahya al-Laythi, orang yang tidak berhasil ditipu oleh gajah. Jangan tertipu kita oleh orang yang lewat, oleh ibu-ibu yang lewat, apalagi anak gadis yang lewat. Jangan sampai. Nah, jamaah sekalian, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dia karang kitabnya Bulughul Maram, yang mungkin dibahas sekarang oleh ustaz-ustaz banyak sekali. Bulughul Maram itu di berbagai masjid, di berbagai majlis, di berbagai daerah. Sebenarnya itu dia buat untuk anak dia paling bungsu, agar anaknya tadi menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kehendaki anaknya jadi ulama, tapi tidak juga jemaah sekalian. Padahal bapaknya, siapa yang tidak tahu bapaknya? Subhanallah, rumus lambang dari hafalan Al-Quran dan Sunnah itu bapaknya. Tidak ada lagi mungkin, Allahu a'lam, orang yang diberikan hafalan sehebat kemudian sebanyak hafalan yang Allah berikan kepada Al-Hafidh Ibn Hajar. Kendati pun demikian anaknya tidak jadi ulama, walaupun ayahnya berusaha semampu dia untuk menjadikan anaknya ulama. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ilmu itu punya Allah. Minta sama Allah. Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta agar ditambah sesuatu selain ilmu. Allah berfirman, wa qul, wahai Muhammad, katakan. Apa yang harus dikatakan? Rabbi zidni ilma. Allahu Akbar. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Karena itu jamaah sekalian, majelis ilmu kita kali ini, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Saya dan kita memiliki kewajiban semuanya memperbaiki hati supaya ilmu yang dapat pada malam ini bermanfaat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah sekalian, sebagaimana yang telah diketahui bahwa tema kajian kita Ramadan agar tak sekedar lapar dan dahaga. Jamaah sekalian, di antara kita mungkin ada yang sudah berlalu darinya 40 Ramadan, 30 Ramadan, 20 Ramadan, 60 Ramadan, 50 Ramadan. Kan udah 50 tahun dia hidup, mungkin 40 tahun mungkin dia hidup, 27 tahun mungkin dia hidup. Tapi pernahkah kita bertanya, adakah di antara sekian banyak Ramadan yang telah aku lalui berharga dan berseni dalam hidupku? Karena jamaah sekalian, yang kita khawatirkan adalah ketika Ramadan itu datang,
dia hanya sekedar rutinitas tahunan saja. Puasa orang puasa kita, sholat tarawih orang sholat tarawih kita. Apakah seperti itu kita menyambut bulan Ramadan? Dan bayangkan jemaah sekalian, ketika Ramadan itu datang kepada kita, bayangkan kalau itu adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga butuh kita ilmu, butuh petunjuk, butuh wejangan agar Ramadan itu tak sekedar lapar dan dahaga saja. Dan ini jamaah sekalian perlu untuk dibahas selalu, apalagi mungkinannya 16 atau 17 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan memang betul-betul sampailah kita di bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian, kalaulah seandainya penghuni kubur sekarang, orang yang dulu mungkin masih sahur sama kita, sekarang dah tidak ada lagi. Kalau seandainya mereka diberikan izin, maka mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikembalikan barang sejenak dan sesaat saja agar mereka bisa meraih bulan Ramadan. Dalam athar yang sahih disebutkan bahwa dahulu jamaah sekalian ada 3 orang berkawan, ya 3 orang. Yang 2 ini gugur syahid fi sabilillah. Yang 2 ini gugur syahid fi sabilillah. Siapa yang tidak tahu pahala jihad, pahala syahid? Diampunkan seluruh dosanya, dia tidak ditanya oleh malaikat dalam kubur, kemudian diberikan ganjaran surga Allah Azza wa Jal, kemudian dia akan mendapatkan keistimewaan lainnya yang tidak diberikan kepada siapapun selain syuhada. 2 daripada 3 orang ini jamaah sekalian syahid, tersisa 1 masih hidup. Kemudian yang 1 ini mati di atas kasur, mati di atas kasur. Kemudian salah seorang sahabat Nabi, saya lupa entah Talha ibn Ubaidillah atau siapa yang bermimpi itu, dia bermimpi yang mati di atas kasur ini lebih unggul dibanding yang mati syahid 2 orang sebelumnya. Kemudian heran sahabat ini, kemudian dia datang kepada Nabi SAW bertanya perihal mimpi yang dia lihat. Kok bisa kayak gitu Rasulullah? Ini mati syahid 2 ini, yang 1 ini mati di atas kasur, tapi kenapa yang mati di atas kasur ini bisa lebih mengalahkan derajat orang yang mati syahid? Kemudian dia ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda, alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah yang 1 ini yang mati di atas kasur ini sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, sedangkan yang 2 tadi belum? Bukankah dia telah melakukan salat sedemikian banyak rakaat? Bukankah dia telah berzikir sekian banyaknya? Bukankah dia berpuasa sekian banyaknya? Bukankah dia membaca Quran sekian banyaknya? Sehingga dia unggul jamaah sekalian, mengalahkan orang atau 2 orang sahabatnya yang telah mati syahid. Ini menunjukkan kepada kita Ramadan itu ladang. Ramadan itu benar-benar menjadikan seorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman apakah kita mau diangkat atau tidak? Itu pertanyaannya. Hidangan amal itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga ditutup dibuka. Pintu surga ditutup dibuka. Nah, dibuka semuanya. Itu menunjukkan bahwa sekarang pintu surga diapakan? Pintu surga ditutup. Betul jemaah sekalian. Fahmul mukhalafah, paham terbalik dari hadis itu. Jadi ketika Ramadan pintu surga terbuka. Sekarang berarti pintu surga diapakan? Tertutup. Kemudian pintu neraka ditutup bulan Ramadan. Berarti sekarang pintu neraka dibuka. Usuffidat asyayatin. Kemudian syaitan dibelenggu. Sudah seperti itu Allah sediakan untuk kita bulan Ramadan. Tidaklah kita bersemangat untuk meraihnya. Maka dari itu jamaah sekalian, butuh ilmu sebelum kita masuk bulan Ramadan agar dia tak sekedar menahan lapar dan dahaga. Pertama, bagaimana sebenarnya cara kita menyambut bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang penting. Cara kita menyambut bulan Ramadan, kayak mana kajian dahulu, ringkas saja sampai sholat isya. Habis sholat isya kita sesi tanya jawab. Selebihnya sama senior guru kami, Ustadz David, Masya Allah ta'ala. Beliau alim, tengok
Masya Allah, besar ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah sekalian, sampai mana tadi? Nah, bagaimana cara menyambut bulan Ramadan? Pertama yang harus kita ketahui, apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban. Nah, ini perlu dibahas nih. Lagi sekarang kita berada di bulan Sya'ban, apa harus dilakukan? Apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, Ustaz? Atau apakah ada amalan khusus dari Nabi, Ustaz? Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika bulan Sya'ban, Ustaz? Ini perlu untuk dibahas. Jamaah sekalian, secara garis besar, bulan Sya'ban adalah bulan yang benar-benar dijadikan oleh para ulama terdahulu, begitu juga Rasulullah SAW, para sahabat, sebagai bulan yang digunakan untuk mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum masuk bulan Ramadan. Di antara bentuk amalan yang dikerjakan oleh Nabi kita SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, begitu juga Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka berdua, dari berbagai jalur sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dia banyakkan puasanya. Ini jamaah sekalian, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Lataiful Ma'arif, karena kitab beliau itu, beliau jelaskan ini sama seperti sholat qabliyah dan ba'diyah. Jadi dikerjakan sholat qabliyah itu sebelum kita mengerjakan sholat wajib. Tujuannya apa? Supaya benar-benar siap nanti ketika kita melakukan sholat wajib. Hati tenang, pikiran juga sudah enjoy. Kita ada kesempatan untuk beristighfar, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga sholat orang yang mengerjakan qabliyah itu tidak akanlah sama dengan sholat orang yang tidak mengerjakan qabliyah. Sama seperti bulan Ramadan, jamaah sekalian. Kalau seandainya sebelum itu kita sudah siapkan memperbanyak puasa, Ramadan itu enak aja lagi. Karena Ramadan ini kan penyakit kan, subhanallah. Kadang dulu saya teringat kecil-kecil dulu, gara-gara iklan sirup marjan itu batal puasa ya saya. Karet bonggok itu rasa supermi aja rasanya. Kecoa dibilang kurma jatuh. Bergerak kan bergerak dia. Ini kenapa ya mas? Karena udah halu, sudah halusinasi, tidak biasa puasa. Akhirnya berat puasa di tanggal 1 Ramadan tadi. Lama nih Ustaz. Kenapa ya mas? Karena tidak ada persiapan. Jadi persiapan itu mesti matang. Persiapan dari segi fisik. Sekarang jagalah kesehatan, jangan berat-berat juga yang dilakukan lagi, agar nanti di bulan Ramadan kita tidak sakit. Begitu juga batin kita. Dan ini yang terpenting jamaah sekalian, batin itu dikuatkan, iman itu diperkokoh. Betapa banyak, maaf, orang yang berdiri dengan kaki satu mengalahkan orang yang berdiri dengan dua kakinya. Yang satu ini jamaah sekalian, dia berdiri dengan keimanan, 10 juz pun dia hantam. Tapi yang dua kaki ini, dia berdiri dengan tenaganya, qul huwallahu ahad, dia panjang mungkin rasanya. Iya kan? Kalau udah tidak ada iman tuh jemaah sekalian, soal subuh tuh qul huwallahu ahad, kata imam, dia panjang kali imam nih baca qul huwallahu ahad. Tapi kalau seorang berjalan ke masjid dengan imannya, dengan takwanya, dengan hatinya, 10 juz pun tidak terasa dia. Makanya itu cerita terkenal itu sekarang di YouTube, itu Syekh Abdul Razak yang dia belajar dari salah seorang orang Indonesia, menceritakan Ustaz Firanda. Di dahulu jamaah sekalian, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, semoga Allah membukakan keduanya untuk kita di dalam waktu yang dekat, amin, amin jamaah sekalian. Nah, dulu itu 1 malam 1 juz salat tarawih, sampai sekarang masih seperti itu. Cuman bedanya, kalau dahulu itu 10 hari terakhirnya 3 juz, 10
10 hari terakhirnya 3 juz. Jadi sholat tarawih itu 10 rakaat, tetap melanjutkan juz yang dibaca dari awal. Pas sholat malamnya nanti, kan kalau kita 10 hari terakhir ada itikaf kan, dan sholat malam, ada sholat malam itu 3 juz dibaca. 3 juz dibaca jamaah sekalian. Nah, 1 juz saja mungkin dicoba di Mutmainnah, ini banyak orang kabur mungkin nak. Banyak nak. Oh tergantung imam tuh Zat. Kalau gigi 4 aman tuh Zat. Kan tergantung imam, kalau bacanya Alhamdulillah itu insya Allah tuh, insya Allah hilang semuanya, makmum ghaib. Tergantung imam semua lagi kan. Kalau enak suara imam, alhamdulillah. Kayak saya lah, masya Allah, masya Allah. Ya Zat, insya Allah, Allahumma barik. Jadi jamaah sekalian, kalau dulu tuh 3 juz tuh 10 hari terakhir. Nah, Syekh Abdul Razak dia ceritakan, Ustaz Firanda menceritakan kembali bahwa dia belajar dari salah seorang orang Indonesia. Dia kakinya maaf cuma 1, tapi dari awal salat sampai pagi dia tetap tegak mengalahkan orang yang kakinya 2. Kata Syekh Abdul Razak, selalu saya doakan orang tua ini dalam solat saya. Dialah guru sebenarnya, guru yang mungkin tidak bercakap-cakap, dia tidak kenal saya tidak kenal dia, tapi pelajaran berharga dari situ. Jamaah sekalian, berdirilah dengan keimananmu, berjalanlah ke masjid dengan iman dan takwamu, seberat apapun, sejauh apapun, sampai kita ke masjid. Ini yang perlu jamaah sekalian, yang kita siapkan itu ini iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan iman tadi, siapkan takwa tadi di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa, karena puasa tadi adalah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sangka Anda berbuka padahal ma'asyiral muslimin di balik dinding minumnya air, puasa alhamdulillah, di balik dinding polannya air itu. Nah, siapa yang sangka kamu puasa, kamu sembunyikan amalmu, pergi kamu ke kondangan, kamu ambil air, kemudian kamu letakkan di mejamu, kemudian kamu bawa orang cerita, lengah orang kan, tidak tahu orang kalau kamu berpuasa, pulang orang pulang kamu, siapa yang tahu kamu puasa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah rahasia pribadi antara dirimu dengan Allah SWT. Puasa tadi jamaah sekalian menimbulkan ketakwaan kepada Allah. Nah, itu salah satu tujuan puasa. Makanya ketakwaan tadilah yang mau kita perkuat kembali. Ketakwaan tadilah yang ingin kita realisasikan, kita mantapkan, kita kokohkan ketika kita berada di bulan Sya'ban, agar takwa itu tetap ada ketika kita masuk di bulan Ramadan. Ini pertama. Jadi Nabi SAW sebelum beliau menyambut bulan suci Ramadan, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, jamaah sekalian, ada hadis unik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila idzan tasafa Sya'ban, ketika Sya'ban itu sudah separuh, sudah tanggal 15 dia, tidak boleh ada yang puasa lagi. Ini hadis disahihkan oleh sebagian para ulama. Apa maksudnya Ustaz? Ini perlu dijelaskan. Maksudnya jamaah sekalian, bagi siapa yang tidak terbiasa puasa, atau bagi siapa yang tidak memulai puasanya dari awal, maka jangan dia berpuasa, karena berpuasa di setengah terakhir bulan Sya'ban bisa-bisa dapat melemahkan dirinya. Nah, ini diantara sebab kata para ulama, Nabi SAW memperhatikan keadaan badan. Nah, cuman kalau biasa kita puasa Senin Kamis, biasa kita puasa Nabi Daud, atau sudah terbiasa kita puasa dari awal Sya'ban ini, nggak ada masalah, lanjutkan saja puasanya. Sampai para ulama mengatakan, kalau seandainya hari ini sidang itsbat dan hari ini adalah hari Senin, dan dia punya kebiasaan puasa Senin, maka boleh dia berpuasa. Jelas ini? Nah, jadi mulai puasa ini masih tanggal 13, besok lagi 14.
Kalau mau melatih diri puasa, mulai besok pagi. Banyak-banyaklah puasa. Nah, ini yang pertama. Jadi banyak puasa. Nabi SAW sebelum beliau menyambut bulan Ramadan, beliau banyak berpuasa. Kedua, jamaah sekalian, ini adalah perbuatan para ulama terdahulu, para ulama salafus salih. Yang kedua adalah bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan untuk membaca dan memperbanyak khatam Al-Quran. Udah berapa juz untuk baca hari ini? Jawab di hati masing-masing. Udah berapa lembar hari ini dibaca? Al-Kahfi kemarin malam udah dibaca? InsyaAllah. Tanyakan pada diri kita jamaah sekalian, muamalah kita dengan Al-Quran. Ditanyakan, bulan Sya'ban adalah bulan yang paling baik untuk melatih diri juga membaca Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Tayyib, latih dirimu untuk membaca Al-Quranul Karim di bulan Sya'ban. Makanya jangan heran ya mas, Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris, berapa kali dia khatam di bulan Ramadan? Berapa kali beliau khatam di bulan Ramadan? 60 sampai 70 kali. Dalam satu hari beliau khatam 2 kali. Ustadz mungkin nggak? Ustadz mungkin. Orang kalau baca cepat jamaah sekalian, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna sholata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. 7 jam tembus 30 juz. 8 jam juga tembus. 8 jam tembus 30 juz. 8 jam itu jamaah sekalian. Ada di antara para salaf tuh khatam 1 kali sehari. Ada yang 3 kali, 3 hari sekali, sepekan sekali. Ini muamalah mereka dengan Al-Quranul Karim. Nah kita jamaah sekalian, kalaulah seandainya seorang muslim mengambil jatah Al-Qurannya 1 hari 1 juz, sekali sebulan khatam dia. Berat sehari 1 juz tuh. Iya, kalau kamu baca dari maghrib sampai isya 1 juz, berat mungkin terasa bagi dirimu. Tapi coba kalau kau ambil Al-Quran 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya, tembus kamu 1 juz 1 hari. Cuman penyakitnya jamaah sekalian, kita tidak mau meluangkan waktu untuk Al-Quran. Tapi kapan ada waktu luang, itu waktu kita baca Quran. Ini salah. Paham perbedaannya? Luangkan waktu untuk Al-Quran, bukan pas waktu luang baru baca Al-Quran. Tapi memang waktu itu harus diluangkan untuk kitabullah subhanahu wa ta'ala. Biasakan jamaah sekalian, wallahi musibah ketika ada orang yang ditanya, kapan terakhir kali kamu khatam? Ramadan tahun kemarin. Ya akhi, para ulama sepakat yukrahu alal mar'i, dimakruhkan bagi seseorang muslim loh, belum lagi mungkin dia sudah kenal sunnah, penuntut ilmu, da'i, lewat 40 hari dia nggak khatam Quran. Kemana dia? Mana muamalah yang baik dengan Al-Quranul Karim? Mana jalinan yang baik dengan Al-Quranul Karim? Padahal Al-Quran itu adalah kitab kebahagiaan. Datang ke Ustadz minta ruqyah, kenapa? Nggak tahu nangati Ustadz. Kamu yang nggak mau baca Quran. Coba kalau kamu baca Quran, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan dalam hidupmu. Allah turunkan keberkahan pada hartamu. Allah turunkan keberkahan pada rumahmu. Allah turunkan keberkahan pada umurmu. Dan di bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang paling bagus untuk seseorang mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Tayyib, besok pagi bacalah 14 juz. Nah, banyak utang tuh. Besok pagi dah hari ke-14. Dia buat sistem hutang jamaah sekalian. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wal qabul. Biasanya sekali sebulan kami wajibkan untuk khatam Quran. Saya buat hutang itu jamaah sekalian. Kalau sehari saya 1 juz. Kalau misalnya hari ini banyak padat waktu, saya akan ganti besok. Cuman hari itu saya tidak akan tinggalkan, walaupun 2 atau 3 lembar. Paling sedikit 2 lembar. Baca kitabullah subhanahu wa ta'ala. Besok saya jamak. Saya buat sistem hutang. Kalau tidak sampai hari ini, besok saya bayar.
Itu lazimkan diri kita. Memang awal-awalnya sulit dan susah. Cuman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar berjihad di jalan kami, sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan. Insya Allah mudah. Hati diri itu, wallahi keberkahan, kemudian kebahagiaan yang mungkin belum pernah antum rasakan, antum akan dapati ketika antum mampu baca Quran 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz saja dulu. Udah nikmat rasanya. 1 hari 1 juz, tambah volumenya. 2 hari berapa? 2 hari 4 juz. Sampai pada 1 hari 30 juz nanti insyaallah ta'ala. Entah tahun, entah kapan itu, sallallahu alam. Ala kulli hal jamaah sekalian, bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan di mana di dalamnya seseorang itu mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Jadi 2 inilah amalan yang harus kita kerjakan sekarang ini. Di samping kita juga menjalankan latih diri untuk salat malam. Latih diri untuk sholat witir nih, jangan tinggalkan jamaah sekalian. Sholat witir tuh jangan ditinggalkan. Nabi SAW, dan ini qaul yang paling sahih, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir sama sekali. Walaupun dikhilafkan pada malam di mana beliau SAW mampir di Muzdalifah, Mina. Cuman itu diselisihkan para ulama, apakah Nabi meninggalkan witir atau tidak. Wallahu alam, yang sahih beliau tidak akan meninggalkan witir. Sampai beliau mengerjakan salat sunnah itu di atas kendaraan beliau dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, ini nanti ada hukumnya lagi, Ustaz. Apakah boleh? Boleh. Bagi musafir. Bagi musafir. Dalam redaksi lain, Nabi SAW memberhentikan hewan tunggangannya, kemudian dia arahkan ke kiblat, baru dia arahkan ke arah jalan. Sebagian yang lain tidak. Beliau SAW salat langsung di atas tunggangannya. Ala kulli hal jamaah sekalian, Nabi tidak pernah tinggalkan sholat witir. Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk mengerjakan 11 rakaat, kerjakan 2 rakaat sebelum tidur, tutup 1 dengan witir. Ini jangan dilupa jamaah sekalian. Jangan pernah lupakan sholat witir. Nah, jelas ini. Latih diri itu, qaribu wasaddidu. Nabi SAW bersabda, mendekatlah kepada sunnah. Jadi mendekat dulu jamaah sekalian, jangan digaskan langsung. Jadi karena ini penyakit. Ada orang yang awal-awal hijrah dia semangat, awal-awal tobat dia semangat, dia kerjakan sholat tuh masya Allah, sholat malam, baca 1 juz menangis-nangis, bangun jam 12, selesai jam 4. Bagus, tapi dia tidak akan lama, dia akan kalah. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, walan yushaddad din illa ghalabah. Agama ini tidak bisa ekstrim jamaah sekalian. Dalam beramal pun kita harus memilih porsi yang tepat untuk badan kita. Latih dulu yang kecil-kecil. Ketika kau porsir tenagamu untuk ibadah